Selamat datang di channel Narasiku, tempat di mana kita akan membahas banyak hal seputar buku-buku inspiratif, termasuk Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Hari ini kita akan mengungkap satu pertanyaan besar. Kamu sudah bekerja keras, gaji naik terus, tapi kok tabungan nggak bertambah? Apa yang salah? Pertanyaan ini mungkin mewakili kebingungan banyak orang. Sudah punya pekerjaan tetap, gaji lumayan, tapi tetap saja tabungan tipis. Nah, kita akan membongkar rahasianya lewat kacamata Rich Dad Poor Dad. Yuk, kita mulai. Bagian 1, konteks masalah. Teman-teman, pernahkah kalian merasa seperti berada di dalam lingkaran yang berulang setiap bulan? Begitu terima gaji, kita bayar tagihan, belanja kebutuhan sehari-hari, sedikit hadiah untuk diri sendiri. Lalu, tidak terasa, uangnya habis. Ketika akhir bulan datang, tabungan kita tak kunjung bertambah, padahal kita bekerja keras setiap hari. Robert Kiyosaki menyebut keadaan ini sebagai rat race. Apa sih rat race itu? Bayangkan tikus yang berlari di roda putar. Ia berlari tanpa henti, mengeluarkan energi besar, tapi tidak kemana-mana. Secara analogi, banyak orang terjebak melakukan hal serupa dalam keuangan mereka. Pagi sampai sore bekerja, gaji naik sedikit demi sedikit, tetapi kita tetap kehabisan uang sebelum sempat menabung. Intinya, kita hanya bergerak di tempat. Rich Dad Poor Dad membedakan dengan jelas antara orang kaya yang terlihat kaya dan orang kaya yang sesungguhnya. Ada orang yang bergaji besar, kelihatannya mapan, tetapi pada kenyataannya mereka tak punya kekayaan real. Sebaliknya, ada orang yang gajinya mungkin tidak begitu tinggi, tetapi mereka sukses mengumpulkan aset dan perlahan-lahan meraih kebebasan finansial. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada mindset atau pola pikir, serta kebiasaan dalam mengelola uang. Let's dive deeper. Robert Kiyosaki dalam bukunya menekankan bahwa kebanyakan orang bekerja untuk uang, bukan membuat uang bekerja untuk mereka. Ketika kita kerja untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi, kita berharap hal itu akan memberikan keamanan finansial. Padahal, gaji yang besar seringkali diikuti dengan pengeluaran yang besar pula. Sebagai contoh, begitu kita naik jabatan dan menerima gaji tambahan, kita tergoda membeli mobil baru, pindah ke apartemen yang lebih mahal, atau menambah cicilan. Ujung-ujungnya, sisa uang pun tetap minim. Sementara itu, Rich Dad Kiyosaki selalu mengajarkan untuk membangun aset. Aset di sini bukan sekadar barang mewah atau rumah tinggal yang menguras biaya perawatan, melainkan sesuatu yang menghasilkan pemasukan pasif. Contoh aset menurut Kiyosaki adalah properti yang disewakan, saham yang membagikan dividen, bisnis yang berjalan tanpa harus kita pantau setiap saat, atau bahkan intellectual property seperti hak cipta dan royalti buku. Ketika kita masih terjebak dalam rat race, kenaikan gaji terasa seperti angin segar, tetapi sebenarnya hanya menambah level pengeluaran. Kita bilang, tidak apa-apa membeli rumah lebih besar, toh gaji sudah naik. Lalu, kita menambah cicilan mobil. Setelah itu, butuh perabotan mewah, butuh liburan mahal, dan seterusnya. Jadi, gaji tinggi belum tentu membuat kita kaya. Yang lebih penting adalah seberapa cerdas kita mengelola setiap rupiah yang masuk. Kiyosaki tumbuh dengan dua sosok ayah. Poor Dad adalah ayah kandungnya, seorang pegawai pemerintah yang berpendidikan tinggi, tetapi selalu bermasalah dengan uang. Rich Dad adalah ayah sahabatnya, seorang pebisnis yang tidak menyelesaikan pendidikan formal, tetapi sukses membangun kerajaan usaha. 1. Pola pikir Poor Dad, fokus pada kenaikan gaji. Menganggap gaji adalah segalanya. Semakin naik jabatan, semakin tinggi gaya hidup. Hanya berpikir tentang pekerjaan yang aman, rutinitas yang jelas, dan menomorsatukan gaji bulanan. Jarang memikirkan bagaimana menyisihkan uang untuk berinvestasi. 2. Pola pikir Rich Dad, fokus pada aset. Memandang gaji sebagai salah satu sumber dana yang bisa dioptimalkan untuk membeli aset. Selalu mencari cara agar uang yang dimiliki dapat bekerja dan menghasilkan pendapatan tambahan. Berpikiran terbuka untuk belajar investasi, membangun bisnis, atau mencari peluang passive income. Hidup di bawah kemampuan sesungguhnya, meminimalisir gaya hidup berlebihan untuk memaksimalkan modal investasi. Pola pikir ini menjadi pembeda utama. Ketika kita terjebak dalam pemikiran, pokoknya gaji harus terus naik, kita akan terus berputar di rat race. Tetapi jika kita fokus bagaimana caranya membeli atau menciptakan aset, kita perlahan akan membangun kebebasan finansial. Mengapa sekadar gaji tinggi tak menjamin kekayaan? Poin ini sangat krusial.
Orang dengan gaji tinggi pun bisa bangkrut jika salah mengelola uang. Berikut beberapa alasannya. 1. Gaji tinggi, gaya hidup tinggi. Banyak orang otomatis meningkatkan gaya hidup begitu gaji naik. Apalagi jika dorongan dari lingkungan kerja atau pergaulan menuntut penampilan lebih mewah. Tagihan bulanan pun meningkat. Akhirnya meski gaji naik, tabungan tetaplah nol. 2. Kurangnya literasi keuangan. Pendidikan keuangan formal di sekolah tidak begitu ditekankan. Hasilnya, kita tidak tahu cara berinvestasi, menabung, atau memutar uang. Akhirnya, kita menganggap gaji tinggi akan menyelesaikan masalah, padahal kenyataannya justru menambah kompleksitas. 3. Tidak punya rencana investasi. Orang sering menunda investasi. Ada yang berpikir nanti saja investasinya kalau gaji sudah lebih besar. Padahal menunda investasi membuat waktu yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk bertumbuhnya aset terbuang sia-sia. Terjebak utang konsumtif. Dengan gaji besar, kita merasa yakin bisa mengambil utang lebih banyak. Mobil baru, renovasi rumah mewah, kartu kredit dengan limit tinggi. Lama-lama beban utang menumpuk. Bahkan kenaikan gaji terkadang tidak sebanding dengan utang baru. Kesimpulannya, gaji tinggi hanyalah satu variabel. Kunci kekayaan terletak pada pengelolaan uang, visi jangka panjang, dan keberanian untuk berinvestasi dalam aset. Bagian 5, contoh kasus sederhana. Coba bayangkan dua orang, Ani dan Budi. Ani bergaji 20 juta per bulan. Begitu gaji naik, Ani langsung meningkatkan standar hidup. Pindah ke apartemen mahal, beli mobil baru, hobi belanja barang mewah. Tiap bulan hampir semua gajinya habis untuk menutupi gaya hidup dan cicilan. Tabungannya hanya 1 juta. Budi bergaji 10 juta per bulan. Setiap bulan, Budi rutin mengalokasikan 20-30% untuk investasi reksadana dan saham dividen. Ia tetap tinggal di kos sederhana, tidak langsung beli mobil mewah, dan lebih memilih menabung untuk uang muka properti kecil yang bisa disewakan. Dalam 5 tahun, Budi sudah punya aset berupa properti sewaan dan portofolio saham yang mulai menghasilkan dividen. Siapa kira-kira lebih dekat pada kebebasan finansial? Banyak orang mungkin mengira Ani lebih kaya karena gaji lebih tinggi dan tampilan hidup lebih mewah. Tapi dalam jangka panjang, Budilah yang lebih kuat pondasi keuangannya. This is the real difference between focusing on salary versus focusing on assets. Bagian 6. Langkah keluar dari rat race. Kalau gitu, bagaimana caranya kita keluar dari lingkaran rat race? Berikut langkah-langkah sederhana. 1. Ubah pola pikir. Sadari bahwa gaji besar bukan segalanya. Kembangkan kesadaran bahwa asetlah yang akan menjadi sumber kebebasan finansial. 2. Sisihkan dulu untuk investasi. Begitu terima gaji atau pendapatan, langsung pisahkan 10-30% untuk investasi. Anggap saja ini bayar diri sendiri dulu. 3. Pilih aset sesuai pemahaman. Mulailah dari instrumen sederhana seperti reksadana, emas, atau saham blue chip. Pelajari langkah demi langkah. 4. Hindari kenaikan gaya hidup drastis. Meningkatkan gaya hidup itu boleh, tetapi lakukan secara bijak. Pastikan aset kita juga meningkat. Bangun multiple streams of income. Cari cara untuk membuat pendapatan tambahan di luar gaji. Misalnya bisnis sampingan, properti sewaan, menulis buku. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita perlahan keluar dari rutinitas bekerja hanya untuk bayar tagihan. Disinilah esensi Rich Dad Poor Dad. Tumbuhkan kebiasaan mengumpulkan aset, bukan cuma memburu kenaikan gaji. Inti pelajaran dari Rich Dad Poor Dad. Sebagai penutup, mari kita rangkum inti pelajaran penting dari konsep Kiyosaki mengenai mengapa gaji tinggi tak menjamin kekayaan. 1. Mindset lebih penting daripada angka. Bagaimana kita berpikir tentang uang dan aset jauh lebih penting ketimbang berapa besar gaji kita. 2. Aset versus liabilitas. Belilah atau bangunlah aset yang mendatangkan arus kas positif. Kurangi liabilitas yang hanya menguras pendapatan. 3. Rat race bukan takdir. Kita bisa keluar dari rutinitas membosankan jika disiplin menabung dan berinvestasi. 4. Belajar dan terus belajar. Robert Kiyosaki selalu menekankan pentingnya pendidikan keuangan. Jangan puas hanya dengan satu sumber pengetahuan. Teman-teman, sekarang kita tahu bahwa gaji tinggi tidak selalu berarti kaya, terutama jika kita tidak mengerti cara mengelola pendapatan tersebut. Ingat, Poor Dad hanya fokus pada gaji dan kenyamanan semu, sedangkan Rich Dad mengejar aset yang terus bertumbuh. Keduanya menunjukkan cara berbeda dalam memandang uang. Pertanyaannya, mana yang mau kita pilih?
Kalau kalian penasaran dengan pembahasan lebih lengkap soal Rich Dad Poor Dad, coba deh dengarkan versi audiobooknya di Narasiku. Dengan begitu, kalian bisa belajar prinsip-prinsip keuangan langsung dari Kiyosaki dimanapun dan kapanpun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya seputar pengembangan diri, bisnis, dan literasi keuangan. Di episode berikutnya, kita akan bahas lebih dalam berbagai tips investasi dan strategi mindset ala Robert Kiyosaki. Stay tuned. Aku Kayla, pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga perjalanan kalian menuju kebebasan finansial semakin lancar.